Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Tripuspita Ratri dengan NIM 55 2020 003. Saya mahasiswa di 3 Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu biaya materai pada mata kuliah perpajakan. Langsung saja ke pengertian biaya materai. Biaya materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan dalam pengadilan. Dokumen yang bisa dikenakan biaya materai adalah dokumen berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan. Misalnya dokumen kontrak pengadaan, perlengkapan kantor, dan dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor. Selanjutnya, aturan biaya materai. Undang-Undang Biaya Materai juga mengatur perubahan atas tarif biaya materai. Untuk mengupas perubahan tersebut tidak dapat terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang pengubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai, tarif biaya materai terbagi menjadi 2, yaitu sebesar 3.000 dan 6.000 yang dikenakan terhadap objek biaya materai sesuai dengan batas nilai nominal dari objek biaya materai itu sendiri. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Biaya Materai, tarif biaya materai disederhanakan menjadi 1, yaitu tarif biaya materai sebesar 10.000. Selanjutnya terjadinya terutang biaya materai. Berdasarkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Biaya Materai mengatur lebih rinci terkait kapan biaya materai menjadi terutang. Saat terutang, biaya materai ditentukan berdasarkan jenis dokumen, sehingga saat terutang biaya materai berbeda-beda tergantung pada jenis dokumennya. Berikut adalah saat terutang biaya materai berdasarkan jenis dokumen yang diatur Undang-Undang Biaya Materai. Jenis dokumennya yaitu surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan surat lainnya yang sejenis. Selanjutnya, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya, dan akta PPAT beserta salinan dan kutipannya, serta surat berharga dengan nama dan dalam bentuk lainnya, dokumen transaksi surat berharga, dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk lainnya, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat sejenisnya yang dibuat untuk pihak dokumen tersebut dibuat, dokumen kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang, dokumen pernyataan penerimaan uang, dan dokumen pengakuan utang, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Kemudian yang terakhir, seluruh dokumen di atas yang dibuat di luar wilayah Indonesia untuk digunakan di wilayah Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah juga bermaksud menciptakan kepastian hukum, salah satunya dengan mengatur ketentuan pihak mana yang harusnya membayar biaya materai atau pihak mana yang terutang biaya materai, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Undang-Undang Biaya Materai menentukan pihak yang wajib membayar tarif biaya materai berdasarkan jenis dokumen sebagai berikut. Jenis dokumen yang pertama yaitu dokumen yang dibuat sepihak. Pihak yang membayarnya yaitu pihak yang menerima dokumen itu sendiri. Yang kedua yaitu dokumen yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih. Pihak yang membayarnya itu masing-masing pihak atas dokumen yang diterima. Yang ketiga yaitu dokumen surat berharga dengan nama atau dalam bentuk lainnya. Pihak yang membayarnya yaitu pihak yang menerbitkan surat berharga. Kemudian yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Pihak yang membayarnya pihak yang mengajukan dokumen itu sendiri. Kemudian yang terakhir, dokumen yang dibuat di luar wilayah Indonesia dan digunakan di Indonesia. Pihak yang membayarnya pihak yang menerima manfaat. Berikut ini gambar materai lama dan baru. Di atas terpampang jelas yaitu biaya materai lama dan di bawah biaya materai baru. Kemudian aturan peralihan biaya materai. Per 1 Januari tahun 2021 ini diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Biaya Materai. Salah satu perubahan yang mendasar dari undang-undang yang baru ini adalah tarif dan batasan nilai nominal uang yang dikenakan biaya materai. Undang-Undang Nomor 13 tentang Biaya Materai tahun 1985 atau yang lama, tarif biaya materai untuk transaksi dengan nilai nominal di bawah 250.000 dibebaskan biaya materai.
Sedangkan transaksi di antara 250.000 sampai dengan 1 juta akan dikenakan tarif sebesar 3.000, dan transaksi dengan nilai 1 juta ke atas akan dikenakan tarif bea materai senilai 6.000. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 tentang Bea Materai tahun 2020 atau yang baru, untuk transaksi dengan nilai 0 sampai dengan 5 juta dibebaskan dari bea materai. Lalu untuk nilai transaksi di atas 5 juta dikenakan bea materai sebesar 10.000. Itulah kenaikan tarif bea materai pada undang-undang baru yang akan berlaku per 1 Januari 2020. Berikutnya yang terakhir yaitu alasan perubahan. Salah satu alasan dinaikkan tarif bea materai karena produk domestik bruto atau PDB sudah naik 8 kali lipat sejak tahun 2000. Yang kedua, dalam kurun waktu 17 tahun, PDB per kapita Indonesia telah meningkat hampir 8 kali lipat. Menggunakan data BPS atau Badan Pusat Statistik, PDB per kapita tahun 2000 adalah 6,7 juta. Sementara PDB per kapita tahun 2017 adalah 51,9 juta. Berikut yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.